YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan membahas berita yang seru banget teman-teman, yang tentunya berita tersebut sangat berpengaruh ke pasar kripto. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana beritanya dan bagaimana Uang Receh itu ngebahas untuk price action Bitcoin terhadap berita ini, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama seperti biasa kita masuk ke daily quote untuk hari ini. Nah, di sini Uang Receh punya kata-kata yang menarik teman-teman. Jangan menunggu, tidak akan pernah ada waktu yang tepat. Mulailah dimanapun Anda berada dan bekerja dengan alat apapun yang Anda miliki. Peralatan yang lebih baik akan ditemukan ketika Anda melangkah. Nah, tepat sekali teman-teman. Buat kalian yang sekarang itu punya ide untuk usaha, atau buat kalian yang sekarang itu bosan dengan rutinitas sebagai seorang pekerja, tapi kalian punya ide yang bagus buat kehidupan kalian ke depannya, wujudkan teman-teman. Tanpa berpikir panjang. Ya mungkin kebanyakan dari kalian termasuk Uang Receh berpikir gak ada modal, terkendala, nanti takut bangkrut lah, atau idenya belum fix atau belum bagus lah. Nah, kesampingkan hal itu semua. Mulailah teman-teman. Di saat kalian bilang gak ada modal, modal itu akan mengikuti usaha kalian. Baik usaha itu yang dirintis dari modal nol. Banyak kok sekarang ini usaha yang bisa dirintis dari modal nol. Misal mau jadi reseller atau apa. Nah, saran dari Uang Receh di saat kalian punya ide bagus hari ini, mulailah. Jalankan ide kalian. Ingat, alat apapun atau tools apapun bisa kalian gunakan, dan itu akan datang seiring berjalannya waktu. Nah, catat di bagian situ ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke berita apa yang Uang Receh mau maksud. Nah, belakangan ini SEC kembali berulah teman-teman. Boleh dibilang seperti itu. Nah, ulahnya apa? SEC minta, atau SEC itu mau, atau SEC itu punya kebijakan di mana crypto staking itu tidak boleh ada di Amerika Serikat. Nah, kebijakan tersebut tentunya banyak menuai polemik teman-teman. Bahkan hal ini dipandang pesimis oleh para pelaku industri kripto. Buat kita para retail, jelas ini berita yang bisa mengganggu adopsi massal kripto secara mendunia atau secara keseluruhan teman-teman. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang apa itu crypto staking service yang dihentikan oleh SEC, atau SEC mau menghentikan itu di pasar US. Kita akan bahas sejenak apa itu staking buat kalian yang belum mengerti staking ya teman-teman. Nah, di dalam industri kripto kurang lebih ada dua jenis algoritmik yang digunakan. Yang pertama adalah proof of work, di mana itu jaringan bekerja atau jaringan memvalidasi transaksi lain atau pencatatannya berdasarkan node-node atau mereka yang melakukan mining teman-teman. Jaringan ini digunakan oleh Bitcoin dan Ethereum sebelum berpindah ke jaringan proof of stake. Jadi sebuah jaringan itu punya sistem di mana mereka mengamankan jaringan mereka, baik itu dalam memvalidasi transaksi ataupun transfer antar blockchain, antar pengguna ya teman-teman. Nah, cara mengamankannya dengan apa? Yaitu dengan proof of work atau proof of stake. Nah, di sini kita sama-sama paham perbedaannya proof of work, di mana jaringan itu dikelola oleh para mining yang menghasilkan hash rate. Nah, satunya yaitu proof of stake. Nah, yang akan kita bahas adalah tentang proof of stake teman-teman. Jadi ada jaringan yang namanya proof of stake yang sekarang Ethereum pakai, dan kebanyakan blockchain baru-baru juga memakai yang namanya proof of stake. Perbedaannya simpel. Untuk proof of stake itu sebenarnya lebih hemat energi, yang digadang-gadang banyak orang Bitcoin terlalu banyak konsumtif energi, sedangkan untuk proof of stake itu lebih hemat energi. Nah, di proof of stake sendiri untuk mengamankan jaringan gimana? Tepat sekali, para user atau para pemain itu men-stake atau mengunci likuiditas yang ada di blockchain teman-teman. Misalnya Uang Receh punya 1000 ETH. Nah, Uang Receh akan stakingkan 1000 ETH Uang Receh itu ke blockchain. Fungsinya apa? Buat Uang Receh bisa dapat yang namanya return dari
penguncian yang uang receh lakukan, teman-teman. Istilahnya kalau di dunia perbankan mungkin mirip kayak deposito seperti itu. Nah, buat para retail di Amerika Serikat sana, sebenarnya semua sih, buat para retail semua, kalau kita melakukan staking di jaringan blockchain langsung kan agak susah tuh, ribet, banyak aplikasi yang digunakan dan itu beda-beda, serta syarat dari blockchain untuk melakukan staking itu juga beda-beda. Ada yang mematok syarat harus punya koin banyak, ada yang ya intinya beda-beda lah. Nah, di sini fungsi dari exchanger sebenarnya apa? Fungsi dari exchanger adalah seperti jembatan. Jadi para retail yang tidak bermodal lumayan besar atau tidak punya koin besar tetap bisa melakukan staking, teman-teman. Hal inilah yang dilakukan oleh beberapa exchanger termasuk Kraken yang ada di US sana. Nah, para exchanger ini menggalang dana dari masyarakat yang punya token-token yang mau di-stakingkan dengan dikumpulkan jadi satu di sebuah exchange, termasuk kayak Binance, termasuk kayak Kraken. Nah, setelah itu mereka akan men-stakingkan dana dari masyarakat yang sudah dihimpun tersebut ke blockchain yang memang di-stakingkan, teman-teman, kayak si Ethereum atau Solana atau yang lain sebagainya. Nah, intinya hal tersebut lah yang memancing mungkin si SEC ini untuk menutup layanan crypto staking service. Karena apa? Mungkin SEC beranggapan sebuah entitas di mana dia mengelola dana masyarakat, tapi dia tidak terdaftar secara legal sebagai sebuah sekuritis. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Nanti kalau uang receh salah bisa dibenarkan di kolom komentar, teman-teman, kalau kalian punya pendapat lain. Nah, mungkin SEC ini berpendapat bahwa sebuah entitas itu yang mengelola dana dari masyarakat harus mendaftarkan badan hukumnya secara legal sebagai sebuah sekuritis. Kurang lebih seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu, artinya pihak SEC kemungkinan akan menyelidiki beberapa crypto exchange, terutama yang berkantor atau bermarkas di Amerika Serikat, untuk menutup layanan crypto stakingnya. Nah, mungkin awal permasalahannya di sana, teman-teman. Jadi SEC tidak terima kalau ada badan yang menggalang dana dari masyarakat tapi tidak mendaftarkan secara legal. Sebenarnya tujuan dari SEC ini bagus, teman-teman. Artinya ada tujuan di situ bahwa SEC itu mau warga Amerika Serikat terlebih itu aman secara uang, teman-teman. Jadi kita melakukan investasi di sebuah platform atau sebuah perusahaan yang tepat. Perusahaan tersebut dijamin dan uang kita itu tidak dibuat aset spekulasi. Karena belajar dari beberapa kesalahan sebelumnya, banyak exchange itu yang menspekulasikan aset nasabah. Mungkin pandangan SEC seperti itu. Nah, hal ini sebenarnya impact-nya cukup lumayan parah, teman-teman, buat para pelaku di industri kripto. Terutama secara tidak langsung adopsi massal ini akan terganggu dengan adanya peraturan SEC yang seperti itu. Jadi para pelaku atau pemain kripto di Amerika Serikat kebanyakan adalah bukan mereka yang punya dana besar. Yang pertama itu. Jadi kayak uang receh kalau mau staking di blockchain langsung pasti kan terkendala limitnya berapa, pengunciannya 2 tahun. Dan itu sangat ribet sekali, teman-teman. Mending kalau uang receh punya dana sedikit, langsung uang receh pindah ke exchange dan uang receh melakukan staking di exchange tersebut. Nah, hal simpel tersebut yang sekarang menjadi ancaman sebenarnya. Artinya adopsi massal kripto akan tertunda meskipun next mungkin bisa lebih cepat lagi, teman-teman. Nah, yang dikhawatirkan para pelaku pasar seperti itu. Sebenarnya secara tekanan jual langsung ke market hampir tidak ada. Berita ini tidak memberikan tekanan jual ke market karena sebenarnya dana yang di staking sama yang di exchange itu kan beda. Harusnya tidak memberikan dampak atau tekanan jual ke market. Nah, lantas kok beberapa hari market turun? Ya, mungkin penyebabnya kurang lebih adalah panik, teman-teman, di mana mereka berpikir, aduh, SEC sudah seperti ini, lantas ke depannya mungkin seperti apa. Nah, mungkin mereka berpikir seperti itu, teman-teman. Nah, di sini untuk berita tersebut sebenarnya sudah divalidasi oleh CoinDesk ya, teman-teman. Nah, kalian tahu sendiri, si Brian Armstrong sebenarnya sudah menggembor-gemborkan atau memberikan wanti-wanti
di awal SEC akan melakukan kebijakan seperti itu, dan ini juga sudah di retweet atau sudah dibalas oleh Paul Grewal yang menyatakan juga hal yang sama. SEC akan melakukan kebijakan di mana crypto service staking itu akan dihentikan di Amerika Serikat. Nah, kita lanjut ke berita selanjutnya teman-teman. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik dari lagi-lagi satunya SEC, yaitu The Fed. The Fed sebenarnya sudah merencanakan, di sini kalian bisa baca sendiri, nanti untuk link beritanya mungkin akan Uang Receh taruh di bagian deskripsi. Ada sebuah peraturan yang akan efektif di tanggal 7 kemarin, 7 Februari tahun 2023. Nah, peraturan ini adalah buat para banking teman-teman, atau buat para bank-bank di Amerika Serikat sana, di mana bank tidak boleh memegang aset kripto atau tidak boleh mentransaksikan aset kripto teman-teman. Artinya apa? Belakangan ini kita bisa cek di reserve-nya exchange semuanya, exchange global itu pertumbuhan USDT tidak semenanjak bulan November tahun lalu teman-teman. Artinya pertumbuhan atau cadangan USDT di exchange itu berkurang terus-menerus. Penyebabnya apa? Jelas sekali. Penyebabnya adalah dari peraturan yang efektif per tanggal 7 ini teman-teman. Jadi bank-bank itu tidak boleh menyetorkan dana nasabah ke USDT atau menyimpan cryptocurrency. Kurang lebih seperti itu. Nah teman-teman, artinya kalau bankir tidak boleh memegang kripto atau tidak boleh memegang USDT, di sini likuiditas pasar itu berkurang. Biasanya kalau USDT itu berkurang, market cap cryptocurrency akan naik. Tapi di sini sebaliknya, market USDT itu berkurang terus secara reserve di exchange, tapi untuk market cap dari cryptocurrency tidak naik teman-teman. Nah, hal inilah yang sedikit mempengaruhi untuk pertumbuhan kripto beberapa pekan ini atau akhir-akhir ini. Nah, apakah semuanya akan menjadi baik-baik saja? Uang Receh tetap pada sisi yang positif teman-teman. Adanya sebuah kebijakan itu tentunya buat mengatur. Dan meskipun tidak dipungkiri, beberapa kebijakan adalah ditunggangi oleh oknum-oknum yang mereka punya dana besar. Nah, di sini kita bahas terlebih dahulu atau kita bahas sedikit untuk price action dari Bitcoin teman-teman. Nah, terakhir kali Uang Receh itu sempat membahas bahwa Bitcoin itu ada potensial terbentuk yang namanya head and shoulder ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat sendiri beberapa titik yang tentunya perlu diwaspadai di saat Bitcoin itu turun mengejar ke angka berapa ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri forming head and shoulder sebenarnya sudah cukup terlihat. Dan sekarang Bitcoin itu turun ke angka sekitar 21.500 sampai 21.700. Tepat sekali, angka penurunan Bitcoin ini adalah sebenarnya itu masih cukup ideal, atau Uang Receh sendiri masih cukup berpandangan bahwa Bitcoin bullish teman-teman. Karena ada dimension yang cukup oke di sekitaran angka 21.500 sampai 21.700 ya teman-teman. Nah, lantas perkiraan apa yang kemungkinan bisa terjadi kalau Bitcoin meneruskan sesi pelemahannya? Nah, di sini kita bisa lihat sendiri teman-teman. Di sini ada pola yang namanya head and shoulder, dimana kalau Bitcoin turun, ada kemungkinan Bitcoin akan melanjutkan sesi penurunannya. Kita cek sekitaran angka berapa ya. Nah, di sini bisa jadi Bitcoin balik lagi ke angka sekitar 20.000, atau paling bawah mungkin worst case skenario-nya bisa balik ke angka sekitar 16 ribuan lagi teman-teman. Tentunya hal tersebut tidak diinginkan oleh kita semua. Harapannya data yang masih bisa mendukung untuk Bitcoin tetap bullish akan rilis di sekitaran garis hijau yang sudah Uang Receh buat di sini teman-teman. Tepat sekali, itu adalah CPI, Consumer Price Index, yang akan rilis besok hari Selasa tanggal 14. Semoga data CPI bagus dan Bitcoin bisa langsung balik bullish dan cancel head and shoulder yang sudah mulai terbentuk ini teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pembahasan Uang Receh pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang tertarik dengan pembahasan Uang Receh atau buat kalian yang punya komentar berbeda, Uang Receh tidak menutup kolom komentar ya teman-teman. Thank you for watching this video. See you on the next video.